Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dengan NIM 1903030003. Perkenalkan, nama saya Pina, NIM 190303025. Perkenalkan, saya Mutiara Fitri dengan NIM 1903030021. Saya Hazrina, NIM 1903030016. Anggota kelompok 4 pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Yayem Sinjai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek-aspek pendekatan formalis dan pendekatan substantif. Yang pertama itu mengenai tentang ekonomi primitif dan present. Salah satu ciri ekonomi petani adalah bahwa unit produksi biasanya adalah keluarga, tetapi ini tidak berarti bahwa semua keluarga berukuran sama, terutama persyaratan teknis dan ekonomi untuk mengatur ukuran keluarga yang berkisar dari keluarga besar 3 generasi hingga unit inti dari satu set orang tua dan anak-anak mereka yang belum menikah. Pola pewarisan mencerminkan persyaratan operasi pertanian. Jadi kesimpulan umum sistem ekonomi masyarakat primitif dan peasant dari pendekatan formalis pertama yaitu sistem ekonomi masyarakat tersebut mempunyai banyak kesamaan prinsip dasar dengan sistem ekonomi masyarakat Eropa atau modern. Nah, perbedaan tingkat terjadi karena tingkat kemajuan peradaban yang dimana tingkat peradaban orang Eropa khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesamaan dasar antara sistem ekonomi dan Eropa dengan sistem ekonomi sederhana dapat dilihat dari pertama mekanisme ekonomi, yang kedua prinsip ekonomi. Karena sistem ekonomi masyarakat sederhana biasanya dilihat dari pendekatannya saja. Adapun poin yang kedua yaitu berbagai sudut pandang pendekatan formalis. Fir menyarankan kepada ahli antropologi untuk menerapkan konsep-konsep ilmu ekonomi untuk mengkaji sistem ekonomi sederhana dan mempelajari tingkah laku individu dalam situasi di mana ia memainkan peran sosial dan berinteraksi dengan sesama kelompok dan masyarakat. Di mana kelompok masyarakat ini menyimpulkan bahwa semua sistem ekonomi mengenal prinsip ekonomi yang sama meskipun wujudnya berbeda-beda, dan prinsip tersebut adalah masyarakat sederhana tidak sekuat dibanding dengan masyarakat modern. Pilihan ekonomi yang rasional dalam masyarakat petani ini mengikuti aturan umum pemaksimalan yang sama dengan aktivitas ekonomi di mana saja dan kapan saja, tetapi pihak menekankan bahwa studi aturan ekonomi petani tidak perlu dikurung dalam bahasa abstrak. Analisis ekonomi formal tidak harus kehilangan keuntungannya dalam skala kecil dengan mengikuti tren untuk menghargai konstruksi pada level model kerangka universal dalam ruang dan waktu untuk keuntungan manipulasi yang luas, mudah dan meragukan. Epstein memperlihatkan bahwa keberadaan pendekatan formalis yang kuat untuk mengkaji masalah-masalah dalam perekonomian primitif. Karena pendekatan ini, ia mampu menunjukkan bahwa metode analisis ekonomi sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jadi ia menawarkan bagaimana data tentang aktivitas produksi dikumpulkan dan analisis dengan memakai data alikasi waktu untuk menguji konsep ekonomi dalam perekonomian petani.
Bartlett berdasarkan penelitian di India mengungkapkan bahwa petani India mempunyai sistem kalkulasi input dan output yang reliabilitasnya relatif sebanding dengan kalkulasi. Ketiga, kritik terhadap pendekatan formalis dan pendekatan substantif. Pada pendekatan formalis dinilai memiliki kelemahan, yakni terletak pada pengujian di lapangan yang tidak sepenuhnya menjawab mengapa banyak kegagalan pembangunan ekonomi yang terjadi di negara berkembang dan terjadinya penyimpangan arah pembangunan ekonomi. Ia juga mengabaikan dimensi sejarah perkembangan ekonomi. Kemudian, kritik terhadap pendekatan substantif. Pertama, dari Praktis pada tahun 1982 berpendapat bahwa perbedaan ketat antara ekonomi primitif dan modern dalam substantivisme bermasalah. Ia menyiratkan bahwa substantif berfokus kepada struktur sosial dengan mengorbankan menganalisis lembaga individu. Strategi adaptasi dinilai tidak maksimal di berbagai masyarakat, bukan hanya di masyarakat primitif. Kemudian yang kedua, Platner pada tahun 1989 berpendapat bahwa generalisasi di berbagai masyarakat berbeda masih mungkin. Ini berarti ekonomi Barat dan non-Barat tidak sepenuhnya berbeda. Di era globalisasi, masyarakat pra-industri murni tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian, Cook mengamati bahwa ada masalah konseptual yang signifikan pada teori substantif. Mereka mendefinisikan ekonomi sebagai aspek dan segala sesuatu yang menyediakan masyarakat, tetapi tidak ada yang menyediakan masyarakat yang didefinisikan sebagai ekonomi. Aspek perspektif Marxisme. Di sini terbagi dua, yaitu struktur Marxisme dan neomarxis. Nah, yang pertama yaitu struktur Marxisme. Adapun penjelasan tentang struktur Marxisme yaitu pendekatan filsafat Marxis berdasarkan strukturalisme, terutama terkait dengan karya filsuf Prancis Louis Althusser dan murid-muridnya yang berpengaruh di Prancis selama 1960-an dan 1970-an, dan juga mempengaruhi para filsuf ahli teori politik dan sosiologi di luar Prancis. Nah, asumsi dasar dari Marxisme antara lain adalah pandangan optimis terhadap gambaran tentang manusia. Yang kedua, dalam hubungan internasional, proses penyataan hukum dalam suatu dinamika kapitalisme dianggap sebagai driving forces dalam tingkat interdependensi internasional. Perjuangan kelas merupakan salah satu ajaran sentral dari Marxisme. Pada tahun 1989, kaum proletar harus bersatu untuk menggulingkan kaum berjuis dan merampas seluruh kekayaan kelas berjuis. Revolusi adalah satu-satunya jalan untuk merealisasikan tujuan akhir dari negara yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu neomarxis. Adapun penjelasan tentang neomarxisme adalah istilah yang diterapkan pada teori sosial atau analisis sosiologi yang mengacu pada ide-ide Karl Marx.
Friedrich Engels dan unsur-unsur dari tradisi intelektual seperti psikoanalis, teori kritis, sosiologi Weberian, atau teori Erik Olin Wright tentang kelas yang bertentangan, dan anarkisme, kriminologi kritis. Neomarxisme juga meliputi analisis Marxisme, Hegelin, teori Antonio Gramsci tentang hegemoni feminisme Marxisme ekologis, post-Marxisme, dan berbagai teori sosial kritis yang berasal dari Frankfurt School. Penganut neo-Marxisme menunjukkan bagaimana kebijakan dalam kapitalisme menghambat pembangunan dan meningkatkan kesenjangan antara negara di bagian utara dan selatan. Sejak saat itu, neo-Marxis menghasilkan teori ketergantungan dan teori sistem dunia sebagai ilustrasi tentang bagaimana kapitalisme neoliberal meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi global. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.